Indonesia berhak buat berpendapat. Itu yang dijamin sama UUD 1945. Tapi sebenarnya, bisa seberapa bebas kita berpendapat? Apakah ternyata kebebasan itu ada batasnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anizara Hidayah dengan NIM 231111009. Saya Laili Dahani dengan NIM 231111002. Saya Risma Yuhaida dengan NIM 231111010. Saya Cassandra Ginting dengan NIM 231111037. Selamat datang di Hukum Talk, membahas kebebasan berpendapat dari sisi hukum dan mahasiswa. Hari ini kita akan membahas sejauh mana hukum melindungi kebebasan berpendapat. Menurut saya sih hukum sudah cukup melindungi kebebasan berpendapat. Tapi dalam praktik masih banyak masyarakat yang merasa dibungkam. Di era digital, setiap orang bebas menyampaikan pendapat. Tapi, apakah kebebasan itu selalu aman secara hukum? Tanpa perlindungan hukum, kebebasan berpendapat dapat terancam. Masyarakat bisa memilih diam karena takut konsekuensi hukum. Padahal kritik sangat dibutuhkan dalam sistem demokrasi. Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang sangat penting dalam negara demokrasi. Namun dalam praktiknya, banyak orang belum memahami batasan hukum dalam menyampaikan pendapat. Di Indonesia, kebebasan berpendapat dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat 3. Selain itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 juga mengatur tentang kemerdekaan menyampaikan berpendapat di muka umum. Saya hanya menyampaikan kritik di media sosial malah dilaporkan. Ya, itulah pentingnya kebebasan berpendapat yang dibatasi oleh norma hukum. Seperti larangan kebencian, hoaks, dan pencemaran nama baik. Berdasarkan riset yang kami lakukan, perlindungan hukum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan keterbatasan umum. Hukum harusnya menjadi pelindung, bukan alat pembungkam. Negara memiliki peran penting dalam menjamin kebebasan berpendapat. Namun, di sisi lain, aparat hukum juga bertugas menjaga ketertiban dan melindungi hak orang lain. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan proporsional. Aktivis seniman, kreator konten, komedian, ilmuwan, mahasiswa, guru, ibu rumah tangga, petani, nelayan. Media sosial membuat setiap orang bebas berpendapat tanpa batas ruang dan waktu. Namun, di era digital, jejak digital membuat setiap pendapat memiliki konsekuensi hukum. Karena itu, literasi hukum digital menjadi sangat penting. Menurut kalian, mahasiswa penting gak sih dalam menyuarakan kritik? Iya, penting karena mahasiswa harus berani dalam menyuarakan kritik. Namun, kritik harusnya disampaikan dengan data, etika, dan tanggung jawab. Dengan begitu, kebebasan berpendapat dapat menjadi sarana perubahan sosial yang positif. Dari riset yang kami lakukan, bahwa kebebasan berpendapat adalah hak fundamental. Namun, perlindungan hukum diperlukan agar kebebasan tersebut tidak disalahgunakan. Hak dan kewajiban harus berjalan dengan seimbang. Kebebasan berpendapat adalah hak, Namun harus disertai dengan tanggung jawab. Agar tidak merugikan orang lain. Mari berpendapat secara cerdas, kritis, dan sesuai hukum. Boleh mengkritik tapi tidak mengandung hal negatif. boleh berkomentar asal tidak mengandung ujaran kebencian. Tidak boleh menyebarkan informasi tanpa bukti. Tidak semua pendapat dapat dilindungi hukum. Bebas berpendapat, cerdas, dan bertanggung jawab. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.